Kali ini saya akan mengajak kalian untuk merefresh training SOP untuk menjalankan orderan Gojek yang pernah saya dapatkan. Halo warga, selamat datang di video saya. Selamat datang di channel saya, Om Dan Channel. Saya berprofesi sebagai driver Gojek itu sudah 3 tahun. Saya bergabung sebagai mitra itu pada tanggal 9 Mei 2017. Pada zaman itu, pada angkatan saya dan teman-teman itu saat siang itu mendaftar sebagai Gojek, dibikinkan akun. Lalu di sore harinya kita dapat training. Sementara di bawah-bawah saya sekitar kalau saya tergabung di Mitra 5, lalu di bawah-bawah saya sekitar, kalau nggak salah itu Mitra 11 atau Mitra 12. Saya lupa, itu sudah nggak dapat trainingnya. Dan kali ini saya akan merefresh sedikit. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya. Yang pertama, kita itu disuruh pakai celana panjang, bukan celana pendek. Ya, minimal 3/4 lah. Jadi kalau ada driver datang, misalnya nih kalian order Gojek, Grab, atau Maxim gitu ya, ojol, pakai celana pendek, itu kalian bisa tanya, kenapa kok pakai celana pendek? Lalu yang kedua, kita disuruh untuk pakai sepatu. Boleh pakai sepatu futsal, boleh pakai sepatu safety, sepatu jogging, sepatu panjat tebing. Ya pokoknya di situ disebutkan sepatu sih, bukan sandal. Itu kayaknya nggak dibolehkan sandal. Jadi waktu training itu di papan ada tulisnya wajib harus memakai sepatu, ada gambar sandal dicoret. Set. Nah ini juga kalau kalian lihat gitu kan, kok banyak itu teman-teman sekarang nih yang pakai sandal. Itu kalian bisa tanya, bisa kalian tegur. Kalau menegur langsung ya Mas ya, Mbak ya. Yang ketiga, kita diharuskan untuk memakai jaket. Bukan jaket sembarang ya, tapi jaket yang yang dikeluarkan oleh aplikator, yang diberikan oleh aplikator. Jadi ya kalau saya ngojek ya pakai jaket Gojek. Jangan ngojek pakai jaket Grab. Atau jaket-jaket sembarang. Karena jaket di sini bukan hanya berfungsi sebagai APD supaya kita tidak mudah masuk angin, tapi juga di sini juga sebagai seragam. Terus di sini juga supaya kita mudah dikenali. Jadi saat masuk di perkampungan, masuk di perumahan, datang ke perkantoran, oh itu Gojek. Ngantar sesuatu atau mengambil sesuatu, menjemput orang, kita lebih mudah dikenali gitu.
Pernah saya punya pengalaman, saya mau jemput orang nggak pakai jaket. Rencana mau saya pakai waktu udah mau berangkat, maksudnya rencana mau saya pakai saat udah sama customer. Jadi waktu jemput tuh saya belum pakai. Udah nyampe di tujuan, saya ini udah ketemu sama orangnya, tapi orangnya itu gak berani negur saya. Dia ragu, saya ini Gojek atau bukan. Kok pakai baju biasa, nggak pakai jaket. Nah, itu ya. Lalu yang keempat, kami itu awalnya disuruh untuk potong kuku. Ya, kuku kita disuruh potong. Nggak cuma anak sekolah yang disuruh potong kuku, kita juga. Lalu di tengah obrolan kami waktu itu, ada satu orang yang interupsi untuk meminta bagaimana kalau kita cukup dengan merawatnya. Yang penting terlihat bersih. Akhirnya disetujui, jadi yang tadinya kami disuruh untuk potong kuku, sekarang kami diminta untuk merawat kuku. Ya minimal tidak kotor, karena kita kan nggak hanya ngantar penumpang, tapi juga ngantar makanan. Bisa dibayangkan kalau customer terima makanan dari kita lalu melihat tangan kita ini kotor, aduh, nanti dia berpikir, aduh makanan saya jangan-jangan, aduh bersih nggak ya? Ketularan nggak ya penyakit-penyakitnya, ya kan? Terus yang kelima ini, kita tidak dibolehkan untuk merokok pada saat menjalankan orderan. Kita boleh merokok asal tidak menjalankan orderan, dan kita tidak boleh merokok saat menjalankan orderan. Bukan dilarang sama sekali, hanya saat menjalankan orderan saja. Bukan hanya saat ngantar penumpang atau ngantar makanan, ngantar barang pun kita nggak dibolehkan untuk merokok. Ya mana tahu nanti bau rokoknya itu nyangkut di barang, lalu ternyata si penerima ini tidak menyukai asap rokok. Tapi di sini diakalin sama teman-teman ya. Kadang mereka taruh di dalam tas atau taruh di plastik gitu kan. Jadi yang bau asap rokok itu plastiknya, bukan barangnya. Terus untuk helm, kita nggak ada tuh diharuskan untuk pakai helm Gojek, itu nggak ada. Kita memang dikasih helm Gojek dari kantor, tapi kita nggak ada tuh diharuskan untuk pakai. Jadi buat kalian-kalian yang sering nanya, kok nggak pakai helm Gojek? Ya mau diapain? Nggak ada tuh disuruh pakai helm Gojek tuh, nggak ada. Waktu training nggak ada, pokoknya nggak usah maksa. Oke, kurang lebihnya seperti itu training yang saya dapatkan. Garis besarnya seperti itu SOP-nya. Tapi mungkin kita bisa toleransi sedikit pada saat hujan. Seperti sepatu ya mungkin bisa lah kita ganti sandal saat hujan. Jaket tadi dipakai saat hujan.
Ya karena kalau kita pakai sepatu basah saat masuk toko itu rasanya nggak enak ya. Nggak enak di kaki, nggak enak sama pemilik toko. Terus kalau pakai jaket hujan-hujan, nanti saat hujan selesai datanya jaket kita masih basah kan nggak enak juga sama customer. Atau nanti gara-gara hujan terus jaketnya basah semua, mau pakai jadinya apek. Buat kalian nih driver-driver yang masih nakal, nggak nakal siapa, masih bengal apalah bahasanya, yang jalanin orderan masih pakai celana pendek, terus masih pakai sandal. Ini ada pesan buat kalian dari driver-driver senior, driver-driver tua pastinya. Tolonglah jaga nama kita ya sebagai driver. Apalagi belakangan ini kita itu dispesialkan di musim-musim corona seperti ini, di mana jalan-jalan ditutup, dipalang, tapi kita boleh lewat tuh. Kita warga biasa yang cuma ngantar-ngantar makanan, kita dibolehkan lewat. Terus ada orang bagi-bagi makanan, bagi-bagi rezeki, lebih kepada Gojek, Grab, Maxim, lebih kepada ojol lah, lebih kepada ojol untuk memberikannya. Media juga lebih menyoroti ojol daripada yang lain, ya kan? Ayolah, kita kembali ke SOP kita. Oke, mungkin itu saja isi video hari ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.